hubungannya Habib Umar sama majelis ini tahu apa? Majelis ini menghubungkan jamaah kepada Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad waktu beliau pergi haji ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Terus beliau berbicara, berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan Rasulullah SAW. Di saat ziarah tersebut beliau bilang, wa inna salahad din wal qalb sayyidi huwal gharadul absa faya sayyidi gumbi. Nah, katanya sesungguhnya din, agama kita kita pengen nih agama kita ini jadi benar. Loh, emang Islam belum benar? Islam udah benar, tetapi nilai Islam di dalam hati kita udah benar belum? Maksudnya Islam kita benar, kita udah benar belum ngejalanin Islam? Islamnya nggak salah, tapi kita udah benar belum menjalankan Islam dengan benar? Begitu. Nah itu kita mau salahuddin. Makna salahuddin, kita bisa ngejalanin Islam dengan sebenar-benarnya. Itu satu. Wa salahul qalb, kita pengen hati kita ini juga benar, hati kita lurus, nggak bengkok. Nah ini hajat yang paling utama saya nih, saya datang ke sini. Katanya Imam Al-Haddad, saya haji, saya ziarah, hajat utama saya ini dua ini. Biar saya jadi orang yang benar, ngejalanin agama dengan benar, sebenar-benarnya, ngejalanin Islam. Dan juga hati saya ini biar jadi benar, jangan bengkok. Sebab tuh sholahul qulub, hati menjadi baik, hati menjadi baik. Itu adalah prioritas. Segalanya semuanya ntar jadi baik kalau hati baik. Nabi bilang dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh ini ada seonggok daging. Kalau dia benar, maka seluruh tubuh itu jadi benar. Tapi kalau dia rusak, dia bobrok, dia nyeleweng, seluruh anggota tubuh juga nyeleweng. Nah itu yang memimpin mata, memimpin telinga, memimpin lisan, memimpin tangan, memimpin perut, itu adalah hati. Al-Hayman ada kitab namanya apa? Mamlakatul Galab wal A'dha. Mamlakatul Galab wal A'dha, kerajaan hati dan kerajaan anggota tubuh. Hati presidennya, anggota tubuh nih, nah itu wazir, menteri-menterinya, rakyatnya dia. Sebab mata ngelihat tergantung hati, sehingga hati yang memilihkan untuk mata apa yang dilihat, apa yang boleh dilihat, apa yang nggak boleh dilihat. Begitu, itu hati yang mengontrol, hati yang mengontrol. Jadi jangan dilihat. Nah terus perintah boleh dilihat, nggak boleh dilihat dari mana? Bukan dari hati, bukan dari nafsu, dari Allah Ta'ala. Tapi hati itu mandataris yang menerima mandat, memberikan kepada anggota tubuh itu, dia yang ngatur. Ini dilihat, ini jangan dilihat. Pertanggungjawabannya itu soalnya nanti yang tanggung jawab bukan matanya doang, tetapi hati atau ruh, ya, atau nafas atau akal, alladhi huwa al-mukhatab, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dan menuntut dan memberikan pertanggungjawaban ini kepada ruh. Ntar dinamakan ruh, ntar dinamakan galab, begitu, dinamakan jiwa atau sanubari, hal yang semacam itu. Yani al-mukhatab huwa wahid, walaupun berbeda ya, dari pengistilahan dari ulama-ulama yang lain. Ala kulli hal, hati inilah dia yang jadi memimpin mata. Untuk mata, memastikan mata nurut dengan perintah Allah, memastikan telinga nurut dengan perintah Allah, memastikan mulut, lidah nurut dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau udah hatinya main serong, kalau hatinya udah nyeleweng, sehingga hatinya ini korupsi, hatinya itu dia nggak peduli. Udah mata mau melihat yang haram, ya khair, boleh. Kuping dengar yang haram, boleh. Mulut berucap yang haram, dia lepas tanggung jawab. Nah ini berarti hatinya cacat, hatinya rusak, mesti diperbaiki. Sholahul qalb wa din,
Sholahil qalb waddin. Ketika hati ngejalanin agama dengan benar, ya otomatis tuh hati jadi benar. Otomatis tuh hati jadi benar. Hati yang rusak ketika dia nggak ngejalankan agama dengan benar, ini dua-duanya saling berkaitan. Walidzalik, ini kita ngaji, kita belajar, kita nuntut ilmu. Nanti hadir majelis, hadir pengajian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membelajarkan hati kita, ngebersihin hati kita, bikin hati kita jadi benar, jadi lurus, memperbaiki, menjalankan agama dengan sebenar-benarnya. Kita belajar ngaji, tujuannya untuk itu. Kita hadir majelis, kalau tidak membuahkan sholahil qalb waddin, ya terus apa gunanya kita hadir majelis? Jangan sampai justru hati tercemarnya di majelis. Kalau hati tercemarnya di majelis, ya ada yang salah berarti. Kayak Al Habib Umar selalu bilang sama kita, Habib Umar hubungannya sama majelis ini apa? Hah? Lebih? Ya tahu hubungannya Habib Umar sama majelis ini, tahu apa? Majelis ini menghubungkan jamaah kepada Habib Umar. Nah, jadi bukan sembarang majelis, malah majelis ini menghubungkan para jamaah dengan Al Habib Umar. Masya Allah, yang merupakan guru kita semuanya. Subhanallah. Dan kita cuma nyambungin orang-orang kepada beliau, dan beliau nyambungin yang tersambung ke beliau disambungin ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula murabbi ma araftu Rabbi. Kalau bukan jasa para pendidik, kita nggak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil bahwasanya tuh majelis tuh ada orang jadi rusaknya di majelis. Yang salah tuh siapa kalau ada begini? Al Habib Umar bilang ke kita dulu, Islam datang memberikan solusi bagi semua masalah. Kenapa berapa tahun terakhir seolah-olah ketika Islam datang agama datang malah bawa masalah? Apa agamanya beda? Kan Qurannya sama, hadisnya sama. Nah terus kenapa dulu agama datang menyelesaikan masalah, kok sekarang agama datang bawa masalah dalam anggapan orang? Seperti itu yang terjadi. Yang masalah itu bukan Islamnya, bukan Qurannya, bukan hadisnya, tetapi yang ngebawanya memelintirkan. Kita dari dulu zaman Wali Songo Islam dibawa ke Indonesia, kita damai-damai aja, baik-baik aja, bagus-bagus aja. Hubungan kita sama sesama muslim baik, hubungan kita sama raja-raja setempat baik, hubungan kita sama sama masyarakat baik, hubungan kita sama umat beragama lain baik-baik aja. Dan ini berlanjut terus sampai berapa tahun terakhir ini lagi ngetren, bukan cuma di Indonesia, di dunia. Datang bawa Islam, mengatasnamakan Islam, tapi jadi ribut, jadi masalah. Apa Islamnya beda? Islamnya nggak beda, tapi terus terang orang yang bawanya itu beda. Dulu yang bawa Wali Songo Islam ke Indonesia, sekarang yang bawa nah ini begitu, orang-orang yang nggak jelas dari metode dan dari caranya, sehingga menafsirkan jihad, punya versi jihad sendiri, beda dari jihadnya Nabi Muhammad, beda dari jihad yang kita belajar dari ayah kita, kakek kita, orang tua kita, guru-guru kita. Kita belajar jihad dari guru-guru kita, tapi nggak gini-gini amat jihadnya kita. Ini sesuatu jihad yang baru yang nggak pernah kita dengar dari ayah, kakek, dari guru-guru kita, dari Wali Songo. Amar ma'ruf nahi mungkar, ayah kita, kakek kita adalah yang keahliannya amar ma'ruf nahi mungkar. Guru kita bidangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Terus bersilsilah kita belajar cara amar ma'ruf nahi mungkar, aban anjad, terus sampai ke Nabi Muhammad SAW, syuyukh dengan sanad yang nyambung. Tapi kok beda amar nahi mungkar versi sekarang? Makanya kita bilang nahi mungkar yang kita belajar bukan yang ini. Kita punya nahi mungkar versinya abah saya,
versinya Al-Jad Al-Habib Salim bin Jindan. Siapa di Indonesia orang yang tegas kepada kemungkaran melebihi kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di masa itu, di masa dan di tempat tersebut? Siapa yang lebih tegas dari beliau? Kita belajar dari nahi mungkar dari dia, dengan sanad, bukan kata orang. Kata abah kita, belajar dari ayah kita yang belajar dari Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kita tahunya belajar nahi mungkar dari Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kakek kami, yang dia belajar nahi mungkar dari gurunya dan dari ayahnya Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kita tahunya nahi mungkar versinya Habib Ali Kuitang, nahi mungkar versinya Habib Salim bin Jindan. Beda, sama nahi mungkarnya, persis sama. Begitu. Cuma kita ngelihatnya ada orang menafsirkan dan memelintirkan daripada maknanya itu ya, sesuai dengan kepentingan pribadinya dia, punya motif dalam memutarbalikkan hal tersebut. Wahillah, kita belajar nahi mungkarnya dari mereka. Dan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim yang katanya lembut, tergantung nanti ngelihatnya dari mana. Lembut betul, santun betul, berakhlak betul, lembek enggak. Paling tegasnya orang di Hadramaut menentang adat-adat yang busuk, yang menyimpang dari agama Islam, Al-Habib Umar tegas. Berapa banyak di tiap majelis menjerit, menangis, mengadu kepada Allah Ta'ala tentang kemungkaran yang terjadi, dan mengajak jamaah meninggalkan kemungkaran tersebut, baik yang ada dalam perkawinan, baik yang ada di dalam bisnis, dalam praktek riba, dalam perjudian, dalam kezaliman, dalam perpecahan, mungkar-mungkar yang ada tersebut banyak. Dan orang yang paling tegas melawan nahi mungkar itu diantaranya itu adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri, wa Ammi Hasan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri. Nahi mungkar paling tegasnya orang menolak kemungkaran. Wal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, kita tahu belajar nahi mungkar dari mereka, yang mana nahi mungkar mereka adalah jihad fisabilillah juga, itu jihadnya mereka. Kita dan mereka belajar nahi mungkar dari siapa? Dari Al-Imam Al-Harif Billah Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin, sahabatnya Habib Ali Kuitang. Subhanallah, yang mana orang yang paling tegas, buka kitabnya, buka kalamnya, tegas di dalam ucapannya, begitu. Nahi mungkarnya luar biasa. Tapi kok beda sama nahi mungkar yang begituan? Beda. Subhanallah. Makanya dibilang nahi mungkar, bukan nahi mungkarnya Habib Ali Kuitang, bukan nahi mungkarnya Habib Abu Bakar Gresik, bukan nahi mungkarnya Habib Salim bin Jindan, bukan nahi mungkarnya Habib Umar, bukan nahi mungkarnya Habib Salim, Habib Hasan Syatri, bukan nahi mungkarnya Habib Abdullah Haddad. Itu nahi mungkarnya siapa? Nahi mungkarnya siapa? Kalau bukan nahi mungkarnya mereka, begitu ada bukan nahi mungkarnya Nabi Muhammad SAW. Versi nahi mungkar yang lain yang berbeda. Nahi mungkar yang gak diajarin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat ikutin Nabi, shollu kama ra'aitumuni usalli. Puasa ngikutin Nabi, kayak puasanya Nabi Muhammad. Jihad juga kayak jihadnya Nabi Muhammad. Amar ma'ruf kayak amar ma'rufnya Nabi Muhammad. Nahi mungkar kayak nahi mungkarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ngomong gini biar besok-besok kita gak dibohongin lagi. Mukmin nggak kejeblos di lubang 2 kali. Udahan tahun-tahun sebelumnya kita dibegoin, dibodohin, jangan sampai yang sekarang kita dibodohin lagi. Cerdas sedikit, cerdas, jangan sampai kita terperosok 2 kali. Kita bersanad, ikutin sanad. Dengan silsilah kita belajar kitab pakai sanad, belajar ilmu pakai sanad dalam bidang apapun. Dan begitu juga ginian nih, sholat pakai sanad, ngaji pakai sanad, jihad pakai sanad, wa zikir pakai sanad,
amar ma'ruf pakai sanad, nahi mungkar pakai sanad, syiddah 'alal kuffar pakai sanad. Masya Allah, dakwah pakai sanad yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur para guru-guru kita. Nah, Islam menjadi solusi, bukan nambahin masalah. Ketika tahu-tahu berkesan Islam nambahin masalah, kita tanya, lu belajar Islamnya dari mana? Ente ngelihat Islam itu dari masalah, ente nontonnya di mana? Ngelihat siapa? Hingga beranggapan Islam jadi masalah. Kemarin di mana namanya, di Malaysia, di antara ceramah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau cerita ada satu orang Muslim di Australia. Muslim ini berjumpa dengan dua orang non Muslim. Ketemu satu orang kafir, orang Australia asli. Ketika dikenalan, ditanya, apa agama kamu? Saya Muslim. Islam agama yang bagus. Jadi bukan ini yang ngomong nih non Muslim. Bilang kepada Muslim ini, kamu Muslim, bagus, agama kamu bagus, agama kamu benar. Jangan ikutin, jangan percaya, jangan gubris apa yang menyebar di medsos anggapan buruk tentang Islam. Islam kamu udah bagus, Islam itu benar, good, bagus tuh Islam. Ya. Nggak lama ketemu lagi sama satu orang. Kenalan lagi, apa agama kamu? Muslim. Kamu Muslim. Islam jelek, Islam kejam, Islam bengis, Islam teroris, Islam tukang ngebom, Islam pengganggu, Islam bikin rusuh. Wah, caci maki terhadap Islam. Yang ini sama-sama orang Australia asli. Tapi kok ini punya pandangan Islam bagus, ini punya pandangan Islam jelek. Begitu diselidiki, ternyata orang yang pertama punya tetangganya Muslim, dan tetangga Muslim tersebut menjalankan Islam dengan baik hingga dia melihat Islam yang asli dari muamalah tetangganya dia, yang santun, yang baik. Yang satu lagi punya tetangga Muslimnya pengganggu, bawa sial, nggak menunjukkan Islam yang asli, sehingga membuat ini orang memandang Islam dengan pandangan yang buruk. Subhanallah. Nah, sekarang kita jangan sampai kita menjadi andil mencoreng citra Islam. Nabi membawa Islam indah, bagus. Jangan sampai itu citra Islam yang bagus yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita coreng lagi. Al Habib Ali Jufri itu beliau cerita kepada kita, waktu ada satu orang bicara ceramah, kita banyak dipuji orang, Masya Allah, orang pada masuk Islam di tanganmu, orang pada dapat hidayah di tanganmu, begitu, orang tertarik kepada agama Islam di tanganmu. Tapi satu hal yang harus kita pikirkan, bukan berapa banyak orang yang dapat hidayah di tangan kita, berapa banyak orang yang gagal, yang gak jadi masuk Islam gara-gara ngelihat kita. Itu yang jadi masalah besar. Berapa banyak orang yang gak jadi masuk Islam, berapa banyak orang yang gak jadi ke majelis taklim, berapa banyak orang yang gak jadi hijrah gara-gara ngelihat perangai buruk kita, orang-orang yang semacam kita. Lah kata Habib Ali, ini ucapan nih, yang betul-betul bikin saya kepikiran ada berhari-hari. Subhanallah. Nah, sekarang kita tanya, jangan sampai kita menjadi orang yang punya andil, bukan islamin orang, bukan bikin orang jadi benar, maka bikin orang jadi nggak jadi majelis, nggak jadi Islam, nggak jadi taat. Sayyidina Mu'adz pernah ditegur keras oleh Nabi Muhammad. Gara-garanya ada satu orang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dituduh sama orang kampung saya munafik. Dituduh munafik sama orang kampung saya. Nah, kalau orang kita kan nanya, memang lu nyoblos apaan sampai dituduh munafik? Dia ngadu ke Nabi, saya dituduh sama orang kampung saya munafik. Kenapa? Gini, saya sholat, kadang tuh kalau udah sholat, saya nggak kuat ngikutin imam saya. Karena imam saya kepanjangan, akhirnya saya niat mufaraqah. Di fikih itu ada niat mufaraqah.
Udah, saya niat mufarabah, saya lanjutin sholat, saya salam, saya jalan. Terus imam yang jamaah itu baru kelar sholat, ntar 15 menit kemudian, 20 menit kemudian. Kenapa? Ya saya nggak kuat, dia terlalu panjang. Siapa imamnya? Mu'adz bin Jabal. Emang Mu'adz baca apaan? Dia baca surat Al-Baqarah pas lagi sholat. Marah Nabi Muhammad. Ada fil Bukhari takarrar ini hadis itu berulang. Sampai dipanggil Sayyidina Mu'adz, terus Nabi tegur kepada Mu'adz, "Afattana anta ya Mu'adz? Mu'adz, apakah kamu mau bikin fitnah?" Gimana bikin fitnah? Apa yang dilakukan Mu'adz? Apa dia memprovokasi massa? Apa dia kampanye? Apa dia mencemari majelis? Enggak, dia sholat. Dia sholat. Akan tetapi yang dibawa kalamullah, Al-Quran yang dia bawa. Tetapi ketika enggak sesuai, enggak mirip dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga menimbulkan gesekan di masyarakat, menimbulkan fitnah di masyarakat. Terus Nabi ngajarin, kalau kamu ngimamin orang, ya bacalah Sabbihisma, Hal Ataka, ya surat-surat yang yang sedang-sedang aja, nggak kepanjangan, nggak kependekan. Itu diajarin. Ada tuh di Quran itu namanya mufassal. Ada tual mufassal, ada al-awsat, ada juga qisar. Nah kalau tual yang panjang tuh mufassal yang panjang, ya mulai dari Al-Hujurat ya sampai Tabarak, Ugil sampai Amma, Ugil sampai Abbas, ya tual tuh sampai Amma, Ugil sampai Abbas. Itu kalau tual disunahkan itu dibaca tuh kalau subuh sama zuhur. Kalau yang al-awsat mutawassit dari mufassal itu mulai dari Amma sampai al-duha, Ugil sampai zalzalah. Itu dibacanya kalau asar dan isya. Terus kalau yang yusar dibacanya maghrib kalau yang pendek, ya, dari zalzalah atau dari wadduha sampai ke bawah dibacanya maghrib. Subhanallah, kadang baca di luar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil umumnya yang biasa dibaca oleh Nabi demikian. Alhasil diajarin tuh baca tuh mufassal, hal-hal yang semacam ini dicontohin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menjadi rusuh, jangan sampai menjadi fitnah, jangan sampai malah membuat orang tuh jadi menjauh dari sholat, jadi nggak mau ke masjid, jadi nggak mau jamaah. Nabi sampai bilang, kalau salah seorang kalian tuh sholat sendiri, falyutil masya, panjangin semaunya dah. Kalau sholat sholat sunnah, mau tahajud sampai pagi juga boleh. Tapi itu yusalli bin nas falyukhaffif. Kalau sholat ngimamin orang, ringkesin. Fa inna fihim al-kabir, ya wal marid. Di antara mereka tuh ada orang sepuh, ada orang sakit, ada anak kecil, ada ibu menyusui yang punya bayi, ada orang dzul hajah yang punya hajat. Dan semuanya itu harus diakomodir. Jangan sampai orang itu nganggap sholat masalah gara-gara tidak pandai menerjemahkan sholat dengan baik ke tengah masyarakat. Juga jangan sampai orang menganggap Islam dan dakwah masalah gara-gara nggak pandai menerjemahkan dengan baik. Apa itu dakwah, apa itu nahi mungkar, apa itu amar ma'ruf, apa itu jihad. Sebab jihadnya Nabi itu ada orang memberikan testimoni. Kalau orang Islam ngasih testimoni tentang jihad ya wajar. Sahabat Nabi ngasih testimoni tentang jihad ya wajar. Tapi yang memberikan testimoni yang bagus tentang jihadnya Rasulullah tahu siapa? Seorang kafir harbi. Ada kafir harbi diperangi sama Nabi Muhammad. Usai peperangan, kelompok mereka kalah. Ini termasuk orang yang kabur. Nabi pulang bernaung di bawah pohon. Tahu-tahu nih orang nih, ada satu orang dari orang kafir harbi mengendap-endap dari kesempatan mau bunuh Nabi Muhammad. Dia pegang pedangnya Nabi. Nabi lagi tidur terbangun. Terus tuh orang bilang, ya Muhammad, siapa yang bisa nolongin kamu dari hulusan pedang saya? Dia bilang, Allah. Gemeteran tuh orang, pedangnya jatuh. Pedangnya dipegang oleh Nabi. Kalau sekarang siapa yang bisa nyelamatin kamu dari saya? Akhirnya tuh orang bilang, kun khaira akhir, jadilah kamu sebaik-baiknya pemenang. Nabi panggil teman-temannya, sini. Itu orang tadi melakukan ini itu. Nah sekarang dia udah nyerah.
Terus Nabi nanya, "Atuslim, kamu mau masuk Islam enggak?" Nabi menjalankan posisinya sebagai pendakwah. Ada niat mau masuk Islam? Bilang, "Enggak, saya enggak mau masuk Islam. Tapi walakinni la uqatilak. Saya enggak bakal merangin kamu." Fair kan? Orang mau masuk Islam urusannya dia, enggak ada paksaan la ikraha fiddin. Tapi jangan mengganggu orang Islam. Jangan memerangi orang Islam. Saya nggak ada niat masuk Islam, tapi juga saya nggak bakal mengganggu Islam, nggak akan memerangi engkau lagi. Ya kan? Kalau kamu masuk Islam, siap diakomodir, siap dibantu, siap dimentori. Tapi nggak mau, ya sudah kelas, lepasin, bebaskan. Siapa ini orang kafir harbi yang melakukan, yang diperangi oleh Nabi Muhammad, melakukan upaya percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah? Nggak ada dosa yang lebih gede dari ini. Terus Nabi bilang, lepasin, bebas. Pulang ke kampungnya. Orang kampungnya kira ini orang udah mati dalam jihad, udah dalam perang, jihad versi mereka. Begitu pulang, "Minain, dari mana kamu datang?" Dia bilang, "Ji'tu min 'indi khairin nas." Saya datang dari manusia terbaik. Itu testimoni dia tentang jihadnya Nabi Muhammad. Jadi jihadnya Nabi itu di matanya orang kafir harbi aja indah, apalagi di matanya Muslim. Subhanallah. Oh ini dia. Makanya belajar jihad yang benar dari tempatnya, dakwah belajar dari sumbernya, amar ma'ruf nahi munkar belajar dari sumbernya, bukan belajar dari yang nggak jelas. Asal usulnya inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Nah, Islam yang benar, dakwah yang benar, yang memperbaiki hati, membuahkan hati kita tuh nggak ada sombong, nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada iri, nggak ada takabur kepada orang lain, menghargai setiap orang. Begitu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala berikan berkah kepada kita sekalian. Dijadikan keberadaan majelis ini menghubungkan kita dengan para ulama kita, menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW, di mana kita mendapatkan ajaran yang benar yang bersanad kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui majelis yang mulia ini. Dan Allah Taala insyaallah berikan hidayatnya kepada kita. Allah yahdina fiman hada, yar'ana fiman ra'ah, tawallana fiman tawalla, ij'alna min awliya wa asfiya bihaqqi Mustafa. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم إن شاء الله في هذه الأيام والليال القادمة علينا، ليالي العشر، malam-malam yang penuh keberkahan, di malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana tidak ada amalan soleh lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan melebihi hari-hari yang 10, yakni 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu hari zikir, hari tasbih, hari tahlil, hari tahmid, yang mana amal doa di hari tersebut, di hari-hari dan malam tersebut nggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa kita, dijadikan kita yang menyikapi saat-saat dan momen yang mulia dengan adab, dengan hal yang semestinya, dengan hal yang diridhai oleh Allah. Dan para jamaah haji kita, para hujjaj wal musafirin wal ghuzal mujahidin, Rabbana yahfazhum yarudhum ila awtanihim ghanimin salimin, yarzuqna iyyakum iyyahum ajma'in hajjal baitul haram, ziyarat Nabi alaihi salatu wa salam, ij'al al-hajj mabrur, sa'i mashkur, wa dhanb maghfur, tijarah lan tabur, bijah al-badril budur. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.